zaman yang fitnah itu dipertontonkan, bahkan sesuatu perkara yang sangat hina di pandangan para sahabat Rasulullah SAW menjadi hari ini ya sesuatu yang halal, bahkan dianggap itu sebagai kemajuan. Maka tidak ada cara untuk kita menyelamatkan diri kita setelah kita berdoa kepada Allah, kemudian kita mempelajari warisan yang diwariskan oleh Nabi SAW. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, pada siang hari ini kita akan membahas satu tema yang saya rasa cukup penting. Kemana seseorang berlabuh ketika dia punya masalah? Apakah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketika dia punya masalah dia kembali kepada manusia? Sebelum kita masuk kepada inti permasalahan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, "Wa ma fi syakwa illa an tuhzin sadiquka wa tushmit aduwuka." Tidaklah seseorang yang dia mengeluh kepada manusia, kecuali kata Umar bin Khattab, keluhan kamu itu akan membuat sahabat kamu sedih dan akan membuat musuhmu senang. Jadi nggak ada manfaatnya. Ya, kita mengadu dengan teman kita, mengadu dengan sahabat kita, dia sedih mendengar kondisi kita, yang terkadang kondisinya dia sama seperti kondisi kita, yang dia nggak bisa memberikan solusi apapun. Ya, atau akan membuat musuh kita senang. Ini yang saya tunggu. Kapan dia itu kapok, kapan dia itu hancur, kapan dia itu binasa. Ini yang saya tunggu. Maka disebutkan fama ajal insan hina yabus syakwahu ilan nas. Maka tidak ada orang yang paling bodoh ketika dia mengadu urusannya selalu kepada manusia. Apalagi sekarang tempat pengaduan kan banyak kan. Di antara yang sering tempat dijadikan tempat aduan di mana? Di status WA. Ini tidak akan memberikan manfaat. Kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah, sebagai ahlu tauhid, kita punya tempat-tempat dalam kita mengadu. Kita punya contoh dari orang-orang soleh yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Apa solusi ketika mereka menghadapi masalah? Karena permasalahan hidup ini sesuatu yang tidak akan mungkin terlepas dari seseorang. Manusia itu pasti akan diuji, manusia itu pasti akan dicoba. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira." Kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari segumpal air yang tercampur, yang kemudian ketika kami menciptakan mereka, kami uji mereka, kami coba mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kematian, dan Dia pula yang menciptakan kehidupan, yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi bagaimana cara dia menyelesaikan masalah? Ya, bagaimana dia mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi? Disitulah terlihat dia sebagai seorang mukmin yang sejati atau mukmin abal-abalan. Ya, jadi seseorang itu banyak hal ditinjau dia sebagai seorang mukmin sejati. Bukan hanya sekedar sudah sholat 5 waktu, bukan hanya sudah pasang jenggot, bukan hanya sudah pakai celana di atas mata kaki atau yang semisalnya. Tapi seorang mukmin sejati akan terlihat bagaimana ya sikap ketika dia dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menyebutkan dalam ayatnya, "Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna
Apakah manusia mereka menyangka ditinggalkan begitu saja mengucapkan kalimat keimanan? Ya, dalam keadaan mereka belum diuji dan dicoba oleh Allah. Sehingga dengan ujian tersebut Allah yang Maha Tahu ingin melihat siapa di antara kita yang jujur dengan keimanannya dan siapa pula di antara kita yang bohong dengan keimanannya. Jelas ya? Dan juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami menjadikan di muka bumi ini perhiasan untuk mereka. Dan dengannya Allah ingin mengetahui siapa di antara mereka yang paling baik amalannya ketika mereka mendapatkan ujian. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ia memberikan ujian kepada Rasul dengan umat-umatnya, ya, dan juga para pemimpin dengan rakyatnya, atau rakyat dengan pemimpinnya. Begitu juga Allah memberikan ujian orang yang kuat dengan orang yang lemah. Allah memberikan ujian antara orang kaya dengan orang yang miskin. Allah memberikan ujian kepada para pedagang dengan dagangannya, ya, para petani dengan hasil panennya, ya, antara orang yang sakit dengan sakitnya, antara orang yang bekerja di sebuah pabrik dengan pekerjaannya. Tidak mungkin manusia tidak ada ujian, tidak mungkin manusia tidak ada coba, pasti akan diuji. Apapun profesi kita akan diuji. Sebagai seorang ayah diuji dengan anak, sebagai seorang suami diuji dengan istri, sebagai seorang istri diuji dengan suaminya. Ya, orang yang bertetangga diuji dengan tetangganya. Manusia itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian di atas sebagian lainnya fitnah, kata Allah. Maukah kalian bersabar dengan ujian tersebut? Ya, jadi ya, setelah kita mengetahui dari apa yang saya sebutkan tadi, apa yang saya baca tadi, manusia tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Sebagaimana juga tertera di dalam ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, la yanfaku 'anil insan thalathatu umur. Tidak akan pernah terlepas dari kehidupan manusia itu tiga perkara. Yang pertama, manusia tidak akan terlepas yang namanya musibah, ujian. Yang kedua, manusia tidak akan terlepas yang namanya dosa. Yang ketiga, manusia tidak akan terlepas yang namanya nikmat. Namun yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, bagaimana cara dia menghadapi ujian tersebut. Bagaimana sikapnya ketika dia terjatuh dalam dosa. Bagaimana dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itu saja yang berbeda-beda. Orang yang beriman ketika diuji oleh Allah, dia bersabar. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Ketika dia terjatuh dalam dosa, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis yang datang dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah mengatakan, "Inna 'azamal jazaa ma'azamil bala." Besarnya pahala, besarnya balasan itu tergantung dengan besarnya bala yang diberikan oleh Allah. Ya, kalau seandainya kita balanya segini, ya segini kita dapat ujian, dapat pahala. Ya, semakin besar pahala yang didapatkan oleh seseorang, semakin besar ujian yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, maka akan semakin besar pahala yang dia dapatkan. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan, "Annallah azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum." Dan Allah ketika mencintai seorang hamba atau mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka, Allah akan mencoba mereka. Siapa di antara mereka ridho dengan cobaan Allah tersebut, Allah akan ridho kepadanya. Tapi kalau seandainya dia murka dengan cobaan Allah, maka juga Allah akan murka kepadanya. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, iman kita kepada Allah bukan hanya sekadar iman adanya Allah, bukan hanya sekadar iman bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini.
Ya, bukan hanya kita beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, tidak ditakwil, tidak ditafwid, tidak ditaktil, tidak ditanfil, tetapi bentuk iman kita juga kepada Allah adalah kita mengimani takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Mungkin dalam bab iman wujudnya Allah, semua manusia beriman dengan hal yang seperti ini kecuali orang yang nyeleneh. Lulus kita di situ. Ya, ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, ya diuji, alhamdulillah kita lulus di situ. Ya, tapi ketika sudah diuji dengan takdirnya Allah, diuji dengan perbuatan Allah yang berlaku pada diri kita, apalagi sesuatu yang kita cintai, ada dagangan yang sangat kita cintai, ada toko yang sangat kita cintai. Nah, toko yang kita cintai, di situ kita diuji oleh Allah. Siap nggak kita kira-kira? Kita punya anak, ya ini anak sangat kita cintai. Dari semua harta yang kita punya, inilah yang paling kita cintai. Di situ Allah menguji kita. Ya, kita punya istri yang sangat kita cintai. Di situ Allah menguji kita. Apakah kita siap dengan ujian tersebut? Disitulah membuktikan kejujuran iman kita. Disitulah membuktikan kalau kita benar sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melihat kehidupan para nabi dan kehidupan para rasul, maka mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang beraneka ragam, ujiannya macam-macam. Iya, ada seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekurangan dari harta. Ada di antara nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit. Ada nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bengalnya pengikutnya. Jadi setiap ujian yang kita dapatkan hari ini sebenarnya ujian itu telah didapatkan oleh para nabi dan para rasul terdahulu. Tetapi mereka telah menjadi orang yang sukses dengan ujian tersebut. Ya, dan Allah menceritakan itu semuanya kepada kita agar kita bisa menjadikan mereka sebagai panutan kita, dan kemudian kita mengikuti mereka bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan demikianlah kami kisahkan kepada kalian, kata Allah, dari kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah para rasul, supaya hati kalian itu bisa kokoh, supaya hati kalian itu bisa kuat menghadapi segala macam problematika kehidupan kalian. Ya, Allah menyebutkan secara umum, ya, atau secara sudut tentang apa saja ujian diberikan oleh Allah. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah mengatakan, dan kami memuji kalian bisyai. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bisyai, dengan sesuatu. Ya, jadi seberat apapun ujian yang kita hadapi hari ini, apakah ujian ketakutan, apakah ujian kelaparan, apakah ujian kekurangan dari harta, atau kenyamanan hidup, atau kekurangan dari buah-buahan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bisyai, sedikit. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semua kita yang hadir di sini insya Allah faham Allah tidak membebani kita dengan sebuah beban, ya, kecuali beban itu mampu untuk kita lakukan. Betul gak? Allah wajibkan kita sholat 5 waktu, mampu kita lakukan? Mampu. Allah mewajibkan kita berpuasa, ya, selama 1 bulan dalam 1 tahun, mampu kita lakukan? Mampu. Jadi apa yang Allah syariatkan kepada kita itu enggak sesuai dengan kemampuan manusia. 5 waktu 1 hari. Tetapi kenapa banyak orang yang mereka tidak mau melakukan ibadah sholat? Apakah karena beratnya sholat tersebut atau rusaknya hati mereka? Rusaknya hati mereka.
Buktinya ada anak-anak umur 6 tahun, 5 tahun ikut sholat bersama bapaknya di masjid, nggak mati, nggak pingsan, dia nggak jatuh sakit, mampu dia. Lah anak umur yang belum wajib untuk melaksanakan sholat mampu melaksanakan sholat, apalagi orang sudah balik. Nah begitu juga sekarang para hadirin, ketika Allah menguji kita dengan ujian, sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita ibadah. Allah menguji kita kekurangan A, kekurangan B, masalah sakit dan lain sebagainya, itu sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak memberikan ujian lebih dari sesuai dengan kemampuan kita. Namun kenapa terkadang kita tidak siap, stres, galau dengan ujian tersebut? Bukan beratnya ujian Allah yang berikan kepada kita, tapi apa? Hati kita yang rusak sehingga kita menganggap itu besar. Hati kita yang sedang sakit, ya, sehingga ujian itu terasa besar sekali. Kalau seandainya dikawinkan, dihubungkan antara ujian yang kita dapatkan hari ini dengan ujian yang dirasakan oleh para nabi dan rasul, dan terkhusus Nabi kita Muhammad SAW, maka sebenarnya kita itu nggak diuji, nggak ada ujian kita sebenarnya. Setiap saat kita hidup dalam keadaan kenikmatan sebenarnya. Rasulullah SAW, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, beliau adalah seorang nabi yang sangat pemalu begitu. Sampai digambarkan seperti wanita pingitan. Pemalunya, orang wanita yang dipingit itu kan malu dia. Dan malu itu kebaikan, bukan hal kejelekan. Al-haya la yati illa bi khairin. Malu itu tidak datang kecuali dalam kebaikan. Tapi saking laparnya Rasulullah SAW, beliau keluar dari rumah beliau, saking laparnya, katahan beliau. Kemudian beliau bertemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Umar, dan ternyata kedua sahabat ini sama keluar dari rumah seperti keluarnya Rasulullah SAW karena mereka kelaparan. Kemudian mereka menghampiri rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Kemudian Abu Ayyub berkata, ada penggerangan ya Rasulullah. Ya, bukan kebiasaan engkau mendatangi kami di malam hari seperti ini ya Rasulullah. Kemudian Nabi menyampaikan hajat beliau lapar. Para hadirin, mohon maaf ya, miskin-miskinnya kita masih makan gak sehari 3 kali? Pernah tuh gak makan sama 2 hari gak makan berturut-turut? Pernah diet, ingin jaga postur tubuh, tapi kalau makanan banyak, ini Nabi kita SAW bukan satu momen. Bahkan terkadang di rumah beliau tidak ada apapun kecuali air putih dan kurma berbulan-bulan. Itu kondisi Nabi kita SAW. Ya, kalau kondisi kita justru sebaliknya. Kalau kita periksa darah ke lab, itu penyakit kita kolesterol, asam urat, gula darah, betul nggak? Ini sakit kurang makan atau banyak makan? Sakit kekurangan gizi atau terlalu banyak gizi? Ini semua sakit karena makanan semuanya. Kolesterol, asam urat, darah manis, betul nggak? Bukan kurang gizi gitu kan? Ya, tetapi bersama dengan itu kita selalu mengeluh hidup kita. Aduh, ekonomi kok begini ya, ini bensin kok begini ya, ini kok begini ya. Setiap saat kita mengeluh. Iya, dan kita harus sadar bahwasanya keluhan kita itu nggak menyelesaikan permasalahan kita. Iya, kalaupun mengeluh, seperti yang kita sebutkan tadi, ada tempat yang kita mengeluh. Ya, jangan mengeluh kepada tempat yang nggak pantas untuk kita mengeluh, karena itu nggak menyelesaikan masalah kita, bahkan justru akan membuat hidup kita semakin sempit. Kenapa saya katakan demikian? Kita punya sahabat ya, sahabat bagaikan pinang dibelah 2. Ya, ketika kita punya masalah, dia siap bantu kita sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau sudah ke-4 kali, ke-5 kali, dia sudah jenuh, dia sudah bosan. Ya, di tengah kejenuhan dan kebosanannya dia dengan kita, disitulah kita akan semakin kecewa sama dia. Betul? Maka jangan pernah bergantung apapun kepada manusia. Kita akan dibuat kecewa oleh mereka. Kalau
tauhid dia nggak pernah menggantungkan apapun kepada manusia. Ahlu tauhid sebagaimana kata Nabi SAW, izhad ma fi aidin nas yuhibbuka Allah yuhibbukan nas. Merasa cukuplah apa yang ada di tangan manusia, Allah akan mencintaimu dan manusia juga akan mencintaimu. Ya, ini prinsip dalam hidup kita. Kalaupun memang kita harus meminta tolong, itu bukan sesuatu yang terus menerus menjadi kebiasaan kita. Orang akan merendahkan kita, orang akan menganggap kita itu sebelah mata. Itu kita cerita teman kita, apalagi musuh, pesta dia. Dengan dia mendengar kondisi kita, maka solusinya akan kita sebutkan nanti. Bisa difahami ya? Nah, demikian juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan, wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang ditimpa kepada mereka musibah, mereka akan mengatakan sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat adalah kalimat yang sering kita ucapkan, tetapi terkadang kita kurang memahami makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, segala sesuatu itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ingat, ketika kita terlahirkan di muka bumi ini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengerti apapun. Ya, tidak ada satu benang pun yang ada di badan kita ketika kita lahir, tidak ada. Kemudian hari ini kita buka lemari kita, ada sekian pasang baju di dalam lemari kita. Ya, kita keluar dari rumah kita, ada mobil, ada motor di rumah kita. Ya, kita lihat dompet kita, ada sekian lembaran uang dalam dompet kita. Itu semua dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang Allah titip kepada kita kemudian diambil oleh Allah. Di mana salahnya? Kita, apa yang kita punya hari ini titipan, semua dititip sama Allah. Bukan milik kita, titipan. Kalau milik kita, para hadirin, yang namanya pemilik itu sesuatu yang gak akan pernah lepas dari dia, kan betul Pak? Walaupun mungkin barang harta kita gak berkurang, kita mati. Kita mati. Itu menunjukkan bukan milik kita, dititip sama Allah. Nah kemudian zat yang maha mulia ini, zat yang maha adil ini, zat yang maha rahim ini mengambil apa yang dititipkan kepada kita. Ya, nah dibalik itu ada hikmah yang besar dalam kehidupan seorang manusia. Apakah hikmah itu nampak sekarang? Ataukah hikmah itu nampak nanti? Atau hikmah itu bisa saja Allah perlihatkan nanti di yaumul qiyamah? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang orang yang diuji di muka bumi ini, dicoba di dunia ini. Setelah dia melihat besarnya pahala dari kesabaran dia ketika diuji di muka bumi ini, dia berkata, ya Allah, hidupkan aku kembali ke dunia, hidupkan aku kembali ke dunia, dan cabik-cabiklah dagingku sampai ke tulangku. Cabik-cabik daging kita sampai ke tulang saya lebih siap setelah saya melihat besarnya pahala yang kau berikan kepada orang-orang yang bersabar dengan ujian. Subhanallah. Tapi kita selalu menganggap ujian itu apa? Selalu kita anggap malapetaka untuk diri kita. Padahal ketika Allah menguji kita, ada sesuatu yang Allah tangguhkan dari untuk kita nanti di yaumul qiyamah. Ini yang harus kita pahami. Ini efek ilmu yang kita tuntut. Ini efek ilmu yang kita pelajari selama ini. Ya, bukan hanya ketika kita belajar tauhid, ya, saya nggak minta-minta sama kuburan, saya nggak pergi ke dukun, saya nggak percaya sama tukang ramal. Betul, itu samarah dari tauhid seseorang. Tetapi itu bukan segala-galanya. Tapi pengaruh dari tauhid seseorang juga apa? Bagaimana dia menyikapi menjadi hamba Allah ketika Allah
ditakdirkan baik ataukah tidak baik untuk dirinya. Ketika dia ditakdirkan oleh Allah sesuatu yang baik, dia bersyukur. Ketika dia dicoba oleh Allah dengan sebuah ujian, dia bersabar. Atau sebagian ulama, sebagian orang-orang soleh terdahulu, ketika mereka diuji, justru dia bersyukur. Kenapa ketika diuji dia bersyukur? Pertama, dia mengingat hadis Nabi SAW. Ketika seseorang itu diinginkan kecintaan oleh Allah, apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan uji dia. Dia berharap mudah-mudahan sebagai cinta Allah kepada saya. Yang kedua, tidaklah seseorang itu diuji oleh Allah kecuali dengannya Allah mengampuni dosanya dan mengangkat derajatnya. Ini momen, mudah-mudahan dengan ujian yang Allah berikan kepada saya, Allah ampunkan dosa saya, angkat derajat saya. Ya, kemudian yang ketiga, Rasulullah mengatakan asyaddun nas anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling keras ujiannya adalah para nabi, kemudian semisalnya dan semisalnya, sehingga dia berharap mudah-mudahan aku sebagai orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi SAW. Yang keempat, besarnya pahala akan menanti dirinya. Dan ini semuanya ketika saya mengucapkan kalimat-kalimat yang saya sebutkan tadi, memang mudah untuk kita ucapkan, tetapi ketika diuji itu yang sulit. Ketika dicoba itu yang sulit. Masalahnya terkadang ujian itu datang dari hal-hal yang kita cintai seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa difahami? Sehingga dengan pembahasan yang kita bahas di siang hari ini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, bisa memberi penyemangat dan benteng untuk kita. Ya, dan itu perlu kita ulang-ulang terus-menerus. Karena manusia tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Disebutkan di sini, al-anbiya wa rasul khairul khalqillah. Para nabi dan rasul adalah sebaik-baik makhluknya Allah. Wa habbun nas ila Allah, dan manusia yang paling dicintai oleh Allah. Nuzila bihimul bala, turun kepada mereka ujian. Washtad bil qarb, bahkan semakin dahsyat cobaan yang Allah timpakan kepada mereka. Tetapi semakin mereka diuji oleh Allah, semakin mereka dicoba oleh Allah, falja'u ila Allah, mereka mengadunya sama Allah, mereka mintanya sama Allah, mereka menangisnya di hadapan Allah. Ya, mereka mengangkat kedua tangan mereka kepada Zat yang Maha-Rahim, Zat yang Maha-Rahman, dan mereka mendapatkan solusi yang terbaik dari Zat yang Maha Baik ini. Allah menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kita ketahui bahwasanya Nabi Nuh berdakwah, mengajak kaumnya, ya, siang dan malam. Ya, ratusan tahun beliau mengajak manusia kepada Allah. Tetapi walam yazidhum du'ai illa firara, tidaklah menambah dakwah kepada mereka kecuali semakin mereka lari dariku, semakin mereka menghindar dariku. Ya, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, ya, beliau mengangkat kedua tangannya sebagai bentuk, ya, ketergantungannya beliau kepada Zat yang Maha Perkasa. Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun, dan Nabi Nuh alaihissalam telah memanggil kami, kata Allah, dan sebaik-baik Zat yang akan mengijabahi dari doa Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah, wa najjaynahu wa ahlahu minal qarbil azim, dan kemudian hasilnya apa? Dari pengaduan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, wa najjaynahu, kami selamatkan Nuh dan keluarganya dari ujian yang sangat besar tersebut. Ya, dia berkata, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Dia memanggil Rabbnya, wahai Allah, sesungguhnya aku dalam keadaan terkalahkan, maka tolonglah aku ya Allah, belalah aku ya Allah. Kemudian fafatahna abwabas samai bima'in munhamir, kemudian kami buka pintu-pintu langit, dan kemudian kami datangkan air kepada mereka dengan air yang banyak yang kemudian membanjiri mereka. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, cerita yang Allah ceritakan ini bukan hanya sekedar cerita yang sudah berlalu,
Tetapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini dalam Al-Qur'an untuk kita jadikan panutan apa yang telah Allah sebutkan dari kisah Nabi Nuh ini. Ya, supaya ketika setiap kita punya masalah, bukan fulan dan alan yang kita pikirkan. Iya, ketika kita punya masalah, bukan status WA kita tempat kita curhat. Tetapi ketika kita punya masalah, kita berwudu. Ya, kemudian kita mengangkat kedua tangan kita dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita meminta kepada Allah, di sini ada poin penting yang perlu kita ketahui. Kita yakin gak kalau Allah itu alim? Yakin Allah itu Maha mengetahui. Ketika kita mengangkat kedua tangan kita, kita sedang meminta kepada Zat yang Maha tahu. Kita sedang meminta kepada Zat yang Maha adil. Kita sedang meminta kepada Zat yang Maha menyayangi hamba-hambanya. Kita bukan meminta kepada Zat yang menzalimi hambanya. Kita bukan meminta kepada Zat yang fakir. Kita bukan meminta kepada Zat yang mengantuk, tidak. Tapi kita meminta kepada Zat yang alim, yang Maha mengetahui. Maka ketika kita meminta, maka cukup bagi kita bergantung kepada Zat yang alim ini. Kapan doa kita akan diijabahi olehnya? Dia yang lebih tahu kapan yang terbaik untuk kita. Tugas kita cuma berdoa, bukan tugas kita kapan doa saya akan dikabulkan. Bukan. Kita Allah lebih tahu daripada kita. Sesuatu yang menurut kamu itu baik belum tentu baik buat kamu, kata Allah. Sesuatu yang menurut kamu itu jelek terkadang itu baik di sisi Allah. Iya, jadi ketika kita punya masalah, ya berdoa pengennya langsung kabul besok, nggak bisa. Bisa saja Allah kabulkan, bisa tidak. Pilek aja kalau kita minum obat itu perlu beberapa hari minum bodrek, betul nggak? Masa punya masalah yang langsung selesai? Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Aisyah radhiyallahu taala anha, ujiannya berat para hadirin. Ujiannya nggak tanggung-tanggung. Allah menguji Aisyah, istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW, wanita yang paling menjaga dirinya, wanita yang paling terhormat, dituduh ya dia berbuat zina. Orang musyrikin zaman dulu, orang musyrikin ya, ketika mereka masuk Islam, Rasulullah SAW membaiat mereka. Di antara kalimat yang Rasulullah baiat mereka supaya mereka tidak berzina, itu dia. Ya, ini baru masuk Islam ini. Untuk mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Allah, mereka tidak berzina. Ketika kalimat tidak berzina, mereka teriak, ya Rasulullah, kami ini wanita mulia ya Rasulullah, gak mungkin kami berzina. Walaupun dulu kami musyrik, dulunya kami menyembah berhala, kami wanita-wanita mulia, wanita-wanita yang terhormat, gak mungkin kami menjatuhkan diri kami dalam perzinaan. Ya, ini baru masuk Islam. Bisa bayangkan untuk Ummul Mukminin, wanita yang paling mulia, wanita yang Allah pernah memberikan salam kepadanya, ya dituduh berbuat zina. Ini hal yang besar, bukan hal yang kecil. Besar ini masalahnya. Kehormatan seseorang, orang yang paling mulia di antara wanita-wanita yang ada. Allah Subhanahu wa taala tahu enggak kalau Aisyah tidak berzina? Tahu enggak Allah? Allah tahu. Allah tahu Aisyah tidak berzina. Aisyah wanita suci, Allah tahu. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha yang dituduh, beliau pasti tahu beliau juga tidak berzina. Ya, apakah ketika tuduhan Aisyah berzina langsung besok Allah turunkan ayatnya? Mengangkat tuduhan tersebut? Enggak. Aisyah radhiyallahu taala juga, ya Allah, kenapa saya dizalimi seperti ini? Ya Allah bela saya, ya Allah segera, ya Allah. Enggak ada. Aisyah cuma berkata, aku berharap Allah akan mendatangkan mimpi kepada Nabi SAW dan mengkhabarkan aku tidak berzina. Itu harapan Aisyah. Kapan waktunya? Allah yang lebih tahu kapan waktu yang paling terbaik. Dan ternyata Allah tidak mendatangkan mimpi kepada Nabi SAW, tetapi Allah turunkan ayat melalui malaikat Jibril, yang ayat itu dibaca sampai di yaumul qiyamah di dalam Al-Quranul Karim. Itu nggak terbayang dalam pikiran Aisyah. Saya nggak menyangka Allah menurunkan ayat tentang
diri saya. Saya berpikir Allah hanya memberikan mimpi kepada Nabi bahwa saya tidak berzina. Tapi Allah turunkan ayat dari langit ketujuh. Ya, jadi semakin besar ujian yang Allah berikan, semakin lama ujian tersebut menghampiri kita, dan semakin besar pula kesabaran kita, maka tentunya akan semakin banyak pahala akan didapatkan oleh seseorang. Namun kata Nabi SAW, walakinnakum tastajilun. Tetapi kalian kalau punya masalah, kata Nabi, terlalu terburu-buru, pengennya langsung selesai. Ya, karena sebuah ujian ketika itu hari ini ujian, besok selesai, itu terkadang nggak bisa menjadi ibrah buat kita, betul nggak? Nggak berbekas. Tapi coba kita diuji oleh Allah, ujian yang lama sekali, antum sakit, tertidur di rumah sakit 3 bulan. Ya, itu jadi pelajaran benar nggak buat kita? Jadi pelajaran. Nikmatnya sehat luar biasa. Kita lebih sering bersyukur kepada Allah. Kita lebih menjaga diri kita, nggak bisa makan sembarangan. 3 bulan saya sakit. Tapi kalau sakitnya cuma 1 hari, lupa kita. Yang 3 bulan saja kita sudah lupa. Bisa difahami ya? Jadi ujian itu diberikan oleh Allah. Kita tinggal menunggu kapan Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihancurkan Firaun. Berdoa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah mengijabahi Nabi Musa. Kami ijabahi doa kamu. Dijabahi doa Nabi Musa. Kapan Firaun dilengsarkan oleh Allah? 40 tahun setelah Allah mengijabahi doa Nabi Musa. 40 tahun lamanya. Jadi nggak langsung doa langsung besok. Ini Nabi yang suci, yang maksum, berdoa sama Allah dikabulkan 40 tahun direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Kadang sampai doa, ya Allah cepat, Allah ya cepat, ya Allah ya. Udah pengen cepat, terus doanya nggak punya adab sama Allah. Gimana mau diijabahi? Dalam makanan juga banyak makanan yang haram. Suka makan yang makan apa, mengambil hak orang. Gimana mau dijabahi doa kita? Bisa difahami? Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi dalam Al-Quran Allah menceritakan ujian-ujian tadi. Yashku ila rabbi anna ahlahu biwadin qahtin mujaddabin laysa bihi ma'un wala ta'amun. Beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala akan keluarganya yang ditinggal di sebuah padang pasir yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada apapun di situ, bahkan tidak ada air dan tidak ada makanan. Ya, kapan Allah memuji Nabi Allah Ibrahim? Allah memuji Nabi Allah Ibrahim dalam kondisi Nabi Ibrahim lagi senang-senangnya, lagi bahagia-bahagianya. Apa kebahagiaan Nabi Allah Ibrahim? Punya putra. Tiba-tiba Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk meninggalkan putra dan istrinya di tengah padang pasir. Kemudian beliau mengadu kepada Allah. Ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allakum yashkurun. Ya Allah, ini askantu min dzurriyyati biwadin. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah wadi, sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya di situ, di sisi rumah Engkau yang mulia. Ya Rabbku, jadikanlah tempat tersebut di mana manusia itu akan sholat, dan jadikanlah hati manusia condong kepada tempat tersebut, dan berikanlah kepada mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur kepada Engkau. Subhanallah. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim ribuan tahun yang lalu. Tetapi berkahnya sampai hari ini. Apa yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim meminta agar hati manusia itu condong dengan Ka'bah, condong dengan Mekah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersih hatinya, tidak ada sesuatu yang diharapkan dalam hidup ini kecuali dia bisa melihat Ka'bah, kecuali dia
dia bisa tawaf di Ka'bah. Bahkan nenek-nenek di pasar jualan kangkung, jualan sayur-sayuran, yang mengumpulkan uang 5.000, 10.000, 1.000, 1.000-an. Kalau kita tanya, nenek kalau punya uang, uangnya dibuat untuk apa, Nek? Mereka jawab apa? Mau pergi ke Eropa, mau pergi ke Singapura. Apa jawaban mereka? Saya ingin naik haji, saya ingin tawaf di Ka'bah, saya ingin melihat rumah Allah, saya ingin sujud di sana. Ini doa diminta oleh Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu, namun bekasnya sampai hari ini. Ya, inilah hebatnya ketika seseorang mengadu kepada Zat yang Rahman, mengadu Zat yang Rahim, mengadu kepada Zat yang tepat pengaduannya. Subhanallah. Ya, teman-teman yang biasanya berpergian ke negeri A, negeri B, ya udah, kita cuma sekadar hilang penasaran, betul nggak? Oh begini toh, udah selesai. Tapi beda dengan pesona Mekah dan pesona Madinah. Iya, baru semakin sering kita pergi, semakin rindu kita dengan kota tersebut. Ya, dan mudah-mudahan para hadirin dan hadirat yang hadir di sini yang belum pernah ke tanah suci, ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertawaf di Ka'bah. Ya, itu semuanya tergantung bagaimana ya kejujuran kita berdoa sama Allah. Kita bukan hanya sekedar finansial. Banyak orang punya uang tapi kadang dia nggak pernah menginjak kaki di sana. Ya, tetapi tergantung bagaimana kita berdoa sama Allah, bagaimana kesucian hati kita dan kejujuran kita meminta sama Allah. Ya Allah, aku rindu dengan rumahmu ya Allah. Ya, agar aku bisa mempraktekkan apa yang didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim ya Allah. Dan kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah apa? Meminta kepada Allah, ya, warzuqhum minats tsamarat. Berikanlah kepada mereka rezeki dari buah-buahan. Ya, Mekah itu kan tempat yang tandus, yang ada gunung dan padang pasir. Ya, enggak seperti kita di Indonesia, tetapi Bapak dan Ibu, buahnya di sana itu lebih segar daripada buah kita yang ada di sini. Iya, buah di sana itu lebih banyak, bahkan banyak buah nggak pernah kita lihat di sini ada di sana. Walaupun memang nggak semua tumbuh di sana, sebagiannya datang dari luar, tapi intinya mereka makan buah, itu intinya. Buah-buahannya murah, padahal mereka gundul di sana, gundul. Ini sebab apa? Berkah dari doa Nabi Allah Ibrahim. Baik, doa yang telah dipanjatkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu, tetapi masih bermanfaat, berefek sampai hari ini. Baik, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Nabi Ayub alaihissalam. Antum tahu apa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub? Nabi Ayub alaihissalam, beliau sebelum tadinya Allah seorang nabi dan juga seorang saudagar yang kaya raya. Beliau punya kebun, beliau punya peternakan, ya, hartanya banyak. Kemudian beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit. Sakit beliau itu 18 aman. Berapa? 18 aman, 18 tahun. Allah kasih sakit kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ya, kita baru sakit 1 minggu, baru sakit 2 minggu, kenapa nggak sembuh-sembuh ya? Mengeluh terus, 18 tahun sakitnya. Taib. Nah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih, wa balagha bihi ya al-bala mablaghan 'aziman, sampai balanya itu bala yang sangat besar. Hatta nafara minul qarib wal ba'id. Sampai-sampai orang yang terdekat dari beliau itu lari semua dari beliau. Beliau punya penyakit kulit yang kulit sampai berulat kulit beliau. Ya, beliau hanya dijaga oleh Allah lisan supaya dia bisa berzikir kepada Allah. Ya, itu yang terjaga dari tubuhnya beliau, lainnya beliau berulat. Gak ada manusia yang mendekati beliau. Manusia lari semua dari beliau. Berapa tahun? 18 tahun.
Nah, walam yabqahu ila zawjatu wa rajulan min khairi ashabi. Tidak ada yang mau bersamanya kecuali hanya istrinya saja dan dua laki-laki. Lain semua lari dari Nabi Ayub alaihissalam. Nah, fatawajjaha ila rabbih ba'da ridha bil qada. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beliau ridha dengan ketentuan yang Allah tetapkan kepada beliau. Karena seseorang ketika dia mengadu kepada Allah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu tidak dianggap seseorang itu tidak sabar. Faham? Yang dianggap seseorang itu ngeluh ketika dia mengeluh kepada manusia dari ketetapan Allah. Dia mengadu ya dari zat yang Maha Rahim kepada makhluk yang tidak punya rahmat kepada kita. Itulah kita. Ya Allah kasih saya begini, Allah buatkan saya begini, Allah buat saya begini. Gimana coba? Sehat nggak kira-kira pikiran kita? Kita mengadu zat yang Maha Perkasa, yang Allah tetapkan kepada kita, kepada makhluk yang lemah. Gimana coba? Sehat nggak kita? Sadar nggak kita? Demikian disebut oleh para ulama. Ya, seseorang ketika diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Rahmat, tetapi dia mengadu Allah kepada manusia. Subhanallah, itu kondisi saya dan kondisi kita semuanya. Makanya hidup kita para hadirin selalu dalam keadaan galau karena kita salah cara. Ya, tetapi Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji oleh Allah 18 tahun sakit kulitnya. Iya. Tetapi beliau ridho kepada Allah. Namun ridho tersebut tetap beliau mengadu kepada Allah dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Beliau berkata, Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, "Wa ayyuba innada rabbahu anni massani dhurru wa anta arhamur rahimin." Ketika Ayub berkata, "Innada rabbahu," ketika dia memanggil Rabbnya, "Wahai Rabbku, sesungguhnya telah menimpa kepadaku penyakit. Wa anta arhamur rahimin, engkau adalah Rabb yang maha merahmati hamba-hambamu." Subhanallah, 18 tahun beliau diuji oleh Allah, beliau tetap mengatakan anta arhamur rahimin, engkau adalah zat yang paling merahmati hamba-hambamu, wahai Allah. Ya, lagi-lagi kita kan selalu kan gandengkan itu dengan hidup kita kan. Kita baru diuji sedikit sama diuji oleh Allah, cobaan. Biasanya yang jadi korban apa? Diuji, anak sakit, istri sakit, usaha mulai bermasalah. Biasanya ya. Yang jadi korban itu apa? Apa yang jadi korban? Majelis ilmu dulu. Saya lagi banyak masalah. Akhi, besok ada kajian ya di masjid. Udah ntar aja lah, saya lagi banyak masalah ini. Jadi lagi banyak masalah. Korbannya apa? Korbannya adalah pemecah masalah sebenarnya. Akhi, antum kemana aja? Kok nggak kelihatan masjid? Pokoknya saya tahun masalah buat saya. Terus apa masalahnya dengan masjid? Apa masalahnya dengan sholat? Apa masalahnya dengan majelis ilmu? Justru dengan kamu menjauhi Allah, di tengah kau mendapatkan ujian, itu semakin membuat hidupmu sempit. Justru di tengah-tengah kita diuji dan dicoba oleh Allah, disitulah kita harus semakin dekat dengan Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika manusia diuji oleh Allah dengan sebuah ujian, sebenarnya Allah ingin mendengar rintihan dari hamba tersebut. Allah ingin melihat hamba itu menangis kepadanya. Allah ingin melihat hamba itu sujud kepadanya. Tetapi ketika diuji oleh Allah, justru dia lari, maka larinya dia dari Allah itu lebih dahsyat daripada ujian itu sendiri. Itu harus kita pahami. Makanya para nabi, para rasul ketika diuji oleh Allah, Allah yang menguji mereka, sehingga yang mereka minta juga kepada Allah. Wa anta arhamur rahimin, engkau adalah engkau adalah zat yang maha merahmati hamba-hambanya. Kemudian apa natijahnya? Apa hasil yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ayub dengan diuji 18 tahun?
Fastajabna lahu fakashafna ma bihi minad-durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Kemudian kami mengijabahi doa Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian kami angkat penyakit dari Nabi Ayub. Berapa lama? 18 tahun. Ya, jadi kalau dikandingkan antara hidup kita dengan mereka, sakit kita bermasalah nggak kira-kira? Gak masalah, paling seminggu 2 minggu. Ya, justru makin sakit makin banyak, makin nikmat kita. Apalagi yang kerja di BUMN, sakit udah rumah sakitnya bintang 5, nggak perlu kerja, gaji masih dapat. Jadi makin sakit makin nikmat. Tapi masih aja mengeluh manusia ini. Baik, kemudian para hadirin dan hadirat, Allah juga menceritakan tentang perbincangan antara Nabi Yunus alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yunus alaihissalam mengadu kepada Allah Rabbul Alamin, beliau diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditelan oleh ikan yang kemudian dibawa ke tengah samudra. Wa dhanuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an la nuqaddir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Wa dhanun, ketika Nabi Yunus dia pergi dalam keadaan marah dan dia menyangka bahwasanya Allah tidak menakdirkan sesuatu kepadanya. Kemudian Allah memberikan ujian dan cobaan kepada beliau, ditelan oleh ikan. Kemudian fanada fi dhulumat, beliau berdoa di dalam al-dhulumat. Allah menyebutkan dengan kalimat al-dhulumat, ya, dengan kalimat jamak takfir, nggak disebut dhulumat. Dhulumat itu kan satu, gelap. Tapi al-dhulumat yaitu kegelapan yang berlipat-lipat. Kegelapan yang berlipat-lipat. Pertama, kegelapan lautan. Gelap nggak laut? Gelap. Kemudian sudah gelapnya laut, masuk dalam perut ikan lagi. Gelap nggak? Tambah gelap, 2 kali lipat gelapnya. Iya, di tengah kegelapan itu Nabi Yunus alaihissalam berkata, La ilaha illa anta subhanak, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Maha suci dirimu ya Allah, aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi yang maksum, ya, mengaku saya itu zalim ya Allah, saya berbuat zalim. Tapi kita ketika diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, tak pernah kita mengatakan saya zalim ya Allah, saya banyak dosa ya Allah, saya banyak maksiat ya Allah, makanya saya banyak ujian seperti ini ya Allah. Enggak. Tapi kita justru cari kambing kita, ya, atau sibuk untuk membersihkan diri. Saya nggak begini, saya begini. Alhamdulillah. Betul nggak kondisi kita? Nggak pernah kita merasa salah, nggak pernah. Ujian sudah di depan mata kita, bertubi-tubi ujian tersebut, nggak pernah kita merasa bersalah. Ini Nabi nggak bersalah, maksum, Rasul, tapi mengatakan saya adalah orang-orang yang zalim, wahai Allah. Begitu juga Nabi Adam alaihissalam berkata, Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami. Kalau seandainya Kau tidak mengampuni dosa kami dan memaafkan kami termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Nabi SAW, para hadirin, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kemudian kami mengijabahi doa Nabi Yunus alaihissalam, kemudian kami menyelamatkan dia dari kegelapan tersebut, dan demikianlah kami menolong orang-orang yang beriman. Ya, sampai-sampai Nabi SAW berkata, ya, siapa da'watu dhinun idda'a wa huwa fi batnil haud la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in illa istajaballahu lahu. Itulah doa yang Nabi Nuh berdoa kepada Allah, maka tidak ada seorang muslim pun ketika dia berdoa dengan doa Nabi Nuh alaihissalam, ya, kecuali Allah akan mengijabahi doanya. Kapan dijabahinya?
Allah yang lebih tahu, bukan urusan kita. Itu yang paling penting. Ya, jangan sampai saya sudah doa dengan doa Nabi Nuh berapa lama? Seminggu belum dikabulkan. Nabi Ayub 18 tahun sakitnya baru dikabulkan sama Allah. Ya, Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun dikabulkan Allah 40 tahun, setelahnya baru lengser Fir'aun. Baru 1 minggu sakit udah begini, udah begitu. Kan begitu. Ya, kita cuma serahkan diri kepada Allah. Ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, itu ketenangan yang akan kita dapatkan, walaupun apa yang kita minta belum diberikan oleh Allah. Setidaknya kita sudah tenang hati kita ketika kita bergantung kepada Zat yang Maha Rahmat, yang Maha Rahim. Nah, disinilah kadang-kadang kita harus mengukur ketauhidan kita. Ya, saya kerja di BUMN, saya bekerja di Pertamina, saya nggak mungkin lah miskin kerja di situ. Yakin sekali nggak? Mungkin saya miskin. Itu pesangon saya seginian, pensiun sekian, masya Allah, yakin dia. Padahal dia bekerja sama manusia, kan gitu. Yang terkadang kepala kantornya mungkin bukan muslim gitu. Tapi 100% yakin. Tapi ketika sudah berbicara tentang kepada rezekinya Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah memberikan rezeki kepadanya, orang percaya. Mengeluh saja kerjanya. Alhamdulillah. Ya, inilah samarah tauhid yang selama ini kita pelajari, ternyata hanya khatamnya dalam sebagian bab, nggak di bab-bab yang lainnya. Jelas ya? Kemudian yang terakhir, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, dialognya Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria. Jadi tadi kan Nabi kan ujiannya beda-beda, kan sudah tangkap kan ujiannya, ini ujiannya, ini ujian ini. Nabi Zakaria ujiannya beliau hampir sama dengan ujian Nabi Allah Ibrahim, di mana beliau tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai beliau mengatakan, tulangku sudah melemah, rambutku sudah memutih, istriku juga sudah mandul oleh Allah, tetapi aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu wahai Rabbku. Tidak pernah kecewa. Jadi dari semenjak beliau menikah, sampai beliau tua, sampai beliau istrinya sudah mandul, sampai kulit rambutnya sudah memutih, sampai tulangnya sudah melemah, dia tetap berkata, tetap optimis. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan ya Allah. Aku gak pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah. Aku gak pernah kecewa. Berapa lama berdoa? Puluhan tahun beliau berdoa kepada Allah, tapi beliau berkata, aku gak pernah kecewa. Jelas? Allah mengatakan, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ketika Nabi Zakaria memanggil Rabbnya, wahai Rabbku, jangan kau biarkan aku bersendirian, maksudnya tidak punya keturunan, dan engkau lah sebaik-baik zat yang akan memberikan keturunan kepada manusia. Fastajabna lahu wa habna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu. Kemudian kami mengijabahi doa Nabi Zakaria dan kami memberikan kepadanya anak yang bernama siapa? Yahya. Tidak hanya itu Allah berikan, dan kemudian kami memperbaiki untuknya dan juga ke keluarganya. Dan terakhir sekali lagi untuk menyempurnakan faedah, Nabi Yakub alaihissalam. Apa ujiannya Nabi Yakub? Nabi Yakub diuji oleh Allah punya anak yang sangat beliau cintai, ya, kemudian anaknya hilang dari beliau. Ya, di tengah-tengah kesedihan Nabi Yakub alaihissalam, beliau berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya saja aku mengadu kesedihanku dan piluku hanya kepada Allah yang aku adukan. Jadi kalau seandainya di zaman Nabi Yakub beliau punya HP, apakah beliau akan mengeluh di status WA kira-kira? Gak mungkin. Gak mungkin orang mulia akan mengadu di tempat-tempat yang gak pantas untuk diadu. Orang yang bertauhid tempat mengadunya di sepertiga malam kepada Zat yang Maha mendengar rintihan hamba-hambanya. Ya, dan subhanallah, para hadirin, panjangnya Nabi Yakub alaihissalam berdoa kepada Allah. Saking lamanya beliau bersedih, saking lamanya beliau menangis, bukan menangis tidak terima dengan takdirnya Allah, beliau terima. Saking lamanya beliau menangis, mata beliau semuanya memutih, putih semua matanya, hilang mata hitamnya. Ya, sampai-sampai beliau berkata, ya bunai,
idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min ruhillah innahu la yay'asu min ruhillah illa al-qaumul kafirun. Wahai anakku, pergilah engkau mencari Yusuf dan saudaranya, dan jangan pernah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena siapa yang berputus asa dari rahmatnya Allah, dialah orang-orang yang kafir, kata Nabi Yakub alaihissalam. Ini bukan hari pertama loh, bukan hari pertama. Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan saudaranya itu kapan? Setelah beliau keluar dari penjara kan? Setelah Nabi Yusuf menjadi raja pada waktu itu, dia tanda itu saudaranya, maka itu saudaranya diambil oleh Nabi Yusuf. Betul gak? Jadi bukan hari ini hilang. Kemudian beliau berkata, jangan putus asa dari rahmat Allah. Berpuluh tahun Nabi Yusuf dalam penjara itu, waktu yang sangat panjang sekali beliau dalam penjara. Kemudian beliau dikeluarkan dari penjara. Pada waktu itu musim kekeringan, tidak punya makanan. Nah, saudara-saudara Nabi Yusuf yang membuang beliau dulu pergi ke tempat Nabi Yusuf. Mereka gak mengenal Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf mengenal mereka. Dan ada satu adik Nabi Yusuf yang sangat dicintai oleh Nabi Yusuf, diambil oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka pulang tanpa adiknya. Dan kemudian Nabi Yakub berkata, setelah sekian puluh tahun, berkata, wahai anakku, carilah Yusuf dan saudaramu, dan jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah subhanallah. Ini pelajaran buat kita semuanya para hadirin. Ya, ini adalah thamarah dari tauhid yang kita pelajari. Jangan pernah bersuudzon kepada Allah, jangan. Ya, apapun ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, jangan pernah meninggalkan Allah. Ya, walaupun Allah gak butuh dengan kita, walaupun Allah gak butuh dengan doa kita, tapi dengan kita berdoa, itu akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di siang hari ini memberikan manfaat kepada saya dan juga kepada antum semuanya. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, menjadi hamba Allah dengan hamba yang benar dalam setiap keadaan kita. Dalam keadaan Allah memberikan nikmat, kita bersyukur. Ketika Allah memberikan ujian, kita bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan kajian kita sampai jam 1:30. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan atau disampaikan. Tentunya saya batas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Bismillah, semoga Allah azza wa jalla selalu melindungi, merahmati Ustaz Abdul Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat-ayatnya saat Allah mengijabahi atau menjawab doa hambanya, selalu menggunakan kata kami. Apakah yang dimaksud kami adalah Allah dan malaikat? Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malaikat itu tidak ikut di dalam mengijabahi doa hamba-hambanya, karena itu merupakan hak mutlak milik Allah dalam mengijabahi doa hamba-hambanya. Tidak ada yang berserikat dengan Allah dalam mengijabahi doa. Ya, telah datang ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang sangat banyak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kau minta-mintalah sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Allah Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi Allah tempat kita ibadah, Allah tempat kita tolong, dan Allah satu-satunya yang akan menjadi penolong buat kita. Namun di dalam bahasa Arab ketika disebut kami dalam bahasa Arab itu bukan artinya banyak, saya dan lain-lainnya, enggak. Tapi kami itu dalam bahasa Arab dita'zim sebagai bentuk pengagungan. Allah yang maha mulia, yang maha agung, pantas untuk mengagungkan dirinya sendiri. Jelas? Jadi itu bimana at-ta'zim dalam uslub bahasa Arab. Dan juga dalam bahasa Indonesia kita juga kan sering kan. Saya nggak tahu ya kalau orang Jakarta, kalau kita orang Sumatera, jadi kalau lebih sopannya kami mau kemari ya, berarti sendiri untuk sopan. Ya, di Jakarta itu juga bahaya. Ada orang Jakarta pakai kami, ya untuk memuliakan. Berarti sendiri. Ya, aku mau kemari ya, ngomong sama orang tua, nggak sopan kan? Ya, ngomongnya apa? Ya, Abi, kami mau jalan ya. Maksudnya kami ya saya sendiri. Itu penggunaan kalimat. Dia bukan menunjukkan banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya di pesantren, tapi ada masalah di pesantren, dia dibully, akhirnya dia kabur, tidak mau pesantren lagi. Saya kecewa Ustaz, apakah ini yang terbaik bagi anak saya, dan saya sangat sedih Ustaz. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pertama kepada orang tua, ya
segala sesuatu yang menimpa kita itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menerima takdir tersebut sebagai ya kepasaran dan keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya bagi pihak sekolah. Ya, bagi pihak sekolah yang punya pesantren, maka sebelum anak itu diajarkan Al-Qur'an, sebelum anak itu diajarkan hadis, sebelum anak itu diajarkan hukum agama, ajarkan mereka dulu akhlak. Di antara akhlak yang harus diajarkan adalah kita anti bully. Ya, dan pesantren-pesantren Islam atau pesantren yang afiliasinya pesantren sunnah, maka ini yang harus dikampanyekan yang paling pertama sebelum dia menghafal Al-Quran. Karena jangan sampai kita kalah dengan orang kafir. Orang kafir sekarang metode sekolahnya mereka itu sekolah anti bully, itu ditanamkan. Maka di sini ada kontrol dari pihak sekolah, pihak pesantren. Ya, jangan dibiarkan penyakit ini terus merebak di pesantren. Ini hal yang gak baik. Ya, karena bully ini adalah pertama ini dosa besar. Dan gak pantas seorang muslim punya sifat yang seperti ini. Ya, gak pantas seorang muslim, apalagi sekolah sunnah yang di situ para bully begitu banyak, gak pantas. Gak ada faedah menghasilkan hafalan Quran setiap tahun 100 orang, tapi semuanya tukang bully di situ. Ya, jadi pihak sekolah harus punya kontrol yang ketat dalam masalah ini. Ini masalah penting, kontrol yang ketat. Ya, sehingga butuh kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Karena ini akan menghancurkan masa depan seorang anak. Berat loh dibully. Jangankan anak kecil, kita saja yang sudah besar sering dibully, berat buat kita. Apalagi anak kecil. Makanya Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan, wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang-orang yang pengumpat, pencela, celaka kata Allah. Rasulullah mengatakan, syarrun nas manzilatan yaumil qiyamah, orang yang paling jelek kedudukannya di kelak di yaumil qiyamah, larinya manusia darinya karena jeleknya lisannya. Saya nggak mau duduk sama dia. Kalau duduk sama dia, saya dibully sama dia. Saya nggak mau jalan sama dia. Kalau saya jalan sama dia, pasti saya dibully oleh dia. Ini nggak pantas seorang muslim, seorang penuntut ilmu punya sifat yang seperti ini. Dan kita harus wajib memerangi akhlak yang seperti ini. Dari kecil kita harus perangi. Nggak boleh dibiarkan. Nggak boleh pihak sekolah mengatakan, ya namanya anak-anak ibu, nggak boleh. Ini alasan ngeles ini namanya. Rasulullah SAW melihat anak kecil makannya tidak beraturan makannya. Makan tidak beraturan dosa atau enggak? Enggak dosa. Dosa enggak? Enggak dosa. Tapi kata Rasulullah, ya bunai samillah kul biyaminik wa kul bima yalik. Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, makan dengan tangan kananmu dan makanlah yang terdekat denganmu. Diluruskan oleh Nabi. Nabi nggak ada mengatakan anak kecil biarlah dia begitu, enggak. Itu bukan metode salaf dalam memberikan pelajaran. Justru di masa kecilnya dididik anti bully. Nggak boleh bully orang. Kamu ngejek dia bodoh, ngejek dia bonek, ngejek dia hitam, itu ciptaan Allah. Ya, ingatkan anak-anak seperti ini. Nggak boleh pihak sekolah membiarkan hal seperti ini. Jelas ya? Jadi ini kita cerita pihak sekolah ya. Jadi jangan lihat gedungnya harus bagus. Diperhatikan cuma gedung muridnya dulu ini. Anti bully itu harus dikampanyekan di setiap sekolah. Ya, karena itu sesuatu yang menyakitkan, apalagi buat anak-anak. Dia bisa trauma seumur hidupnya. Jelas? Jadi mau tidak mau guru harus punya kontrol. Setiap ruangan anak harus dikontrol. Ketika kedapatan bully, berikan hukuman. Jangan dibiarkan. Apalagi dengan dalih seperti saya sebutkan tadi, anak-anak. Biasalah anak-anak. Kan biasa ini bukan hal yang biasa. Orang kafir memerangi ini, orang Islam justru harus lebih terdepan dalam memerangi hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua, kepada yang bertanya, ya, dari sisi lain jangan kemudian dipandang pesantren itu semua akan menjadi jelek. Ya, kalau memang seandainya bisa diperbaiki, itulah ujian yang Allah berikan kepada kita, perbaiki. Tapi kalau memang seandainya tidak ada komitmen dari pihak sekolah, dari hal yang kita sebutkan tadi, kita cari pesantren yang punya komitmen tentang bab ini. Faham ya? Tapi ketika pihak pesantren sudah komitmen, sudah menjaga, kemudian terjadi sekali dua kali, ya itu mungkin sesuatu yang harus dimaklumi adanya perubahan.
Tetapi ketika di sana pihak sekolah memang nggak menganggap ini penting ini dalam pendidikan mereka, maka ya mungkin kita cari sekolah lain yang bisa komitmen tentang masalah perbulian ini. Bisa difahami karena ini akan menghancurkan masa depan anak kita. Jelas ini menghancurkan masa depan anak kita. Ya apalagi misalnya dibully 5 orang, 7 orang, 10 orang saat setiap hari, itu membuat dia down, membuat ya psikologisnya itu kan rusak. Jelas, maka harus ada komunikasi baik pihak sekolah dengan pesantren. Baik. Nah kalau memang seandainya para bapak dan ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, dari sisi lain kita nggak menyarankan orang tua anaknya masih SD masuk pesantren. Anak itu perlu dipeluk-peluk sama ibunya, dicium-cium sama ibunya. Nanti masuk SMA masuk pesantren. Ya SMP juga nggak. Kalau SMP kalaupun sekolah udah sekolah dekat-dekat rumah saja dulu. Ya kenapa anak-anak kan itu jadi bahan bulian nanti, apalagi digabung antara anak SMP duduknya sama anak SMA sekamar, udah habis. Betul nggak? Habis itu sudah. Jadi hal yang seperti ini harus diperhatikan sama orang tua. Betul, ingin anak menjadi baik, tetapi ketika caranya salah itu nggak benar. Anak itu dicium-cium, dipeluk-peluk sama orang tuanya, apalagi kadang anaknya tinggalnya di Jakarta, SMP udah dimasukkan kemana ke Surabaya, atau ke Sumatera nanti. Diziarah setahun sekali. Ini nggak baik buat pendidikan anak-anak. Tangan orang tua lah yang akan memberikan kesuksesan untuk anak tadi. Tapi kecuali orang tua memang super sibuk, nah itu lain masalah. Tapi bagaimanapun harta yang paling berharga yang kita punya adalah anak kita. Maka manfaatkan dan gunakan waktu ya selain harta yang kita berikan kepada anak kita. Baik. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, apakah sedekah dengan mengatasnamakan mertua yang sudah meninggal diperbolehkan dan bagaimana bentuk bakti sebagai menantu untuk mertua yang sudah meninggal? Baik, Rasulullah SAW para hadirin dan hadirat menyebutkan hadis-hadis ada di antara amalan-amalan yang itu bisa sampai kepada si mayit. Nah, di antara harta yang bisa sampai, di antara pahala yang bisa sampai kepada si mayit adalah sedekah yang disedekahkan oleh orang-orang yang niatkan untuk dia. Itu sampai pahalanya. Ada sebagian para ulama mereka menyebutkan hanya sebatas dalil yang datang. Ada sebagian ulama mengatakan semua pahala yang diniatkan kepada si mayit itu pahalanya semua sampai. Namun sebagian ulama meringkas dengan hal-hal yang datang dalilnya kepada kita. Bisa difahami, dan diantara sampainya dalil harta yang disedekahkan oleh seseorang yang dia niatkan kepada keluarganya, kepada mertuanya, kepada ibunya, kepada bapaknya, atau kepada siapapun. Iya. Nah, bagaimana cara kita berbuat baik kepada tetangga? Ya, kepada mertua. Cara kita berbuat baik kepada mertua salah satunya yang menjaga anak mertuanya. Siapa dijaga? Ya, istrinya dijaga. Yang mana si ibu dan si ayah tadi menjaga anak perempuannya, nggak pernah dipukul-pukul, apalagi disiksa, ya diberikan kebutuhannya, dibimbing dia, dididik dia. Maka ketika dia telah mempercayakan kepada kita dan cara kita berbuat baik kepada mereka, kita meneruskan estafet apa yang telah dilakukan kepada anaknya sebagai istri kita. Sering paham ya? Kita doakan dia dengan kebaikan, dilapangkan kuburnya. Kalau misalnya dia belum haji, kita punya uang untuk bisa membadalkan hajinya, kita badalkan hajinya, atau kita badalkan umrohnya, maka insya Allah itu pahalanya akan sampai. Baik. Yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, panitia dan seluruh umat muslim, dan semoga Allah memberikan ilmu dan manfaat bagi semua. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Afwan, di luar tema. Ustaz, Afwan, ibu anak punya jimat di dalam kotak uang dagangannya. Pertanyaannya, langkah apa yang harus Anda lakukan untuk memberitahu bahwa itu tersebut syirik tanpa menyinggung perasaan beliau? Bagaimana cara memusnahkan jimat tersebut, Ustaz? Bagaimana cara kita bertaubat dari dosa syirik tersebut, Ustaz? Semoga Allah menggerakkan hati Ustaz dan menjawab pertanyaan. Pertama, para hadirin dan hadirat, jimat jelas itu kesyirikan. Nabi SAW dan juga ternukilkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau melihat gelang di tangan istrinya. Kemudian ditanyakan, apa itu? Qala wahina. Ini wahina. Wahina yaitu penangkal jimat. Jadi bukan gelang biasa. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud juga sebagaimana ternukilkan dari Nabi, izzi'ah, copot ini. Kalau barang ini selalu ada bersamamu, maka kau tidak akan pernah sukses selama-lamanya. Baik, ya. Ini adalah sebuah logika yang tidak logis sama sekali.
Ya, dia bergantung kepada benang-benang. Gimana coba bergantung kepada benang-benang? Apa yang bisa buat benang itu kepada kita? Iya, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika beliau melewati Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad batunya berasal dari surga, ditempel di Ka'bah, di mana orang mulai untuk tawaf di situ. Kata Umar bin Khattab, "Ya Hajar, innaki hajar la tadur wa la tanfa." Wahai batu, kamu cuma sekedar batu, tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat dari saya. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi mencium kau, gak perlu aku cium kamu. Subhanallah. Itu tauhid yang tertanam dari hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan itu sangat diperangi di dalam Islam. Karena Islam mereka konsekuensi ucapan mereka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kok kemudian habis salat assalamualaikum waalaikumsalam carinya jimat, coba gimana? Ustaz, ini untuk penyelamat di jalan. Allah yang menyelamatkan kita. Tinggal baca doa subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sudah selesai. Ketika kita datang sebuah tempat adalah diajarkan Nabi la ilaha illallah. Nah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Udah selesai. Ya, jadi enggak perlu sama jimat-jimat itu semuanya, justru itu akan melemahkan kita. Ya, tiba-tiba sudah setengah perjalanan, jimat lupa dibawa. Balik dia ambil jimat. Padahal sholat zuhur belum, sholat asar belum, gak takut sama Allah coba. Tapi kalau jimatnya hilang, udah keluar keringat dingin. Gak sholat dalam perjalanan gak ada rasa takut sama sekali. Logis nggak kira-kira? Ya, ini adalah penjajahan sebenarnya. Penjajahan dari sisi akidah, penjajahan dari sisi tauhid ini lebih jelek, lebih menderita daripada jajahan oleh Belanda. Dulu kalau dijajah sama Belanda, kapan Belanda jadi masalah. Kalau Belandanya lagi tidur aman kita. Tapi orang kalau dijajah sama kesyirikan tadi, dia nggak pernah puas dengan benang. Tadi ini kayaknya benangnya udah nggak ajaib lagi nih. Datang lagi ke dukunnya. Oh iya, ini benang harus diisi lagi pak. Nah sekarang voucher isi benangnya harus lebih mahal. Isi lagi besok, isi lagi ditipu. Ya saya nonton satu potongan video ya. Dia berkata, ya kenapa dia itu ingin ingin mengganggu penghasilan kami dari hasil perdukunan. Paham gak maksudnya? Jadi kalau dia bisa kaya, ngapain dia cari pasien? Dia tinggal kaya sendiri. Kan begitu? Kadang-kadang ada iklan saya lihat, dijual segera jimat karena butuh uang cepat. Dia jual jimatnya itu supaya pelaris. Tapi dijual sama dia butuh uang cepat. Ada orang beli coba. Ini di mana logikanya, di mana coba? Gimana akal sehatnya di mana? Betul. Jadi kalau dia nggak butuh sama pasien, dia bisa kaya karena dia ahli A, B, C, D. Ngapain dia butuh sama kita? Itu mereka ingin nipu kita, ingin menguras uang kita. Ya, makanya ilmu agama itu akan membentengi kita dari kebodohan tadi dan menjaga dunia dan akhirat kita. Bisa difahami ya? Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Diambil jimat itu dibakar udah. Dibakar. Ya, tapi kalau seandainya kita khawatir ibu akan beli jimat yang lebih mahal lagi, ya sudah. Ya, kita tunggu sambil memberikan nasihat kepada beliau. Tapi kalau kita jamin ini kalau kita bakar dia tidak akan membeli jimat lagi, maka kita bakar. Nah, kita khawatirkan kita mencegah tadi jimat tadi dibeli jimat yang lain kan, yang lebih besar, yang lebih sakti katanya. Maka tidak boleh mencegah sebuah kemungkaran yang memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Antum berdoa, terus mengajak, mengingatkan ibu dan lain sebagainya, karena itu semuanya tidak akan bisa memberikan keberuntungan kepada kita, tapi bahkan akan membuat kita akan semakin sempit hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Saya tutup subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.